Hello, good morning student. How are you today? I hope you're fine. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Bulia berharap kamu masih bisa menjaga kesehatan, masih tetap sehat, dan masih menjaga diri supaya tetap memiliki semangat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita about animals adaptation, tentang adaptasi hewan. Our learning goal for today, tujuan belajar kita hari ini adalah to identify animal structural adaptation to survive. Jadi untuk mengidentifikasi cara adaptasi hewan dari cara adaptasi morfologinya untuk bertahan hidup. Oke, let's review. Kita akan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari tentang adaptasi. Adaptasi dibedakan menjadi 3. Adaptasi tingkah laku atau behavioral adaptation. Itu adalah adaptasi yang berkaitan dengan cara hewan untuk mempertahankan dirinya untuk bertahan, to survive, dengan cara melakukan sesuatu, action atau respon atau tingkah laku. Physiological adaptation is a body process that help an organism to survive. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang adaptasi fisiologi, itu berkaitan dengan cara adaptasi hewan dengan menghasilkan atau memiliki organ tertentu yang menghasilkan memiliki fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Dan hari ini kita akan belajar tentang adaptasi struktural atau adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu adalah adaptasi yang berkaitan dengan fitur, ya, fitur atau bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu bisa jadi penutup tubuhnya, atau warna, atau bulu, atau lingkungan tempat dia berada menyesuaikan dengan warna tubuhnya, atau bisa jadi dari bentuk kaki, bentuk mulut, dan lain sebagainya, berkaitan dengan bentuk tubuhnya, bentuk atau fitur yang dimiliki oleh tubuh hewan. Nah, berarti adaptasi itu adalah ciri bawaan yang dimiliki oleh makhluk hidup dengan tujuan untuk bertahan. Oke, let's start now. Oke. Nah, hari ini kita akan secara khusus belajar tentang adaptasi struktural. Dari tadi, di awal tadi beliau sudah sampaikan bahwa adaptasi morfologi atau structural adaptation, adaptasi morfologi itu berkaitan dengan fitur tubuh, bentuk tubuh, ya. Kita akan lihat mulai dari bentuk mulut atau bird bill shape, bentuk paruh dari burung. Anak-anak perhatikan, masing-masing burung itu memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan fitur itu, bentuk itu sangat dipengaruhi oleh jenis makanannya. Oke, perhatikan. Grain eating itu berarti burung pemakan biji-bijian. Nah, biasanya yang pemakan biji-bijian itu cukup memiliki paruh yang kecil, ya, yang pendek dan ujungnya lancip. Karena untuk mendapatkan biji lebih mudah. Contohnya sparrow and finches. Nectar eating, pemakan nektar. Nektar itu adalah cairan manis di dalam bunga. Nah, supaya memudahkan burung pemakan nektar untuk memakan atau mendapatkan makanannya yang berada di dalam sela-sela bunga, maka dia butuh paruh yang mirip dengan sedotan, panjang dan berbentuk seperti sedotan, panjang dan kecil gitu ya, supaya memudahkan dia untuk mengambil makanan atau nektar di dalam sela-sela bunga. Contohnya hummingbird, ya, burung kolibri. And then fruit eating, pemakan buah, hornbill, ya. Nah, ini adalah bentuk paruh yang perlu dimiliki oleh burung pemakan buah, karena buah itu ukurannya besar, berarti jelas sangat berbeda dengan bentuk paruh pemakan biji. Nah, kenapa panjang? Karena untuk memudahkan burung ini untuk mengambil buah yang ada di sela-sela ranting-ranting pohon. Jadi panjang tetapi juga ukurannya besar. Nah, itu bentuk
paruh dari pemakan buah. Fish eating, pemakan ikan. Nah, ada beberapa pemakan ikan yang memiliki kantong khusus, tetapi dengan ciri yang mirip. Ini tidak punya kantong ya. Pelikan and stork. Ini pelikan, burung pelikan, ini burung bangau. Nah, sama-sama bentuknya panjang dan agak pipih ya anak-anak ya. Supaya apa? Supaya mudah mencari makanan di dalam air berupa ikan. Nah, kalau pendek seperti ini jelas tidak mungkin karena dia harus menjangkau kedalaman tertentu di dalam air. Tidak mungkin bisa. Atau kenapa tidak begini ya? Nggak mungkin masuk ikannya, terlalu lemah kalau yang berbentuk seperti sedotan begini. Jadi perlu untuk berbentuk panjang dan biasanya agak pipih ya. Oke, and then meat eating. Bedanya kalau yang ini paruhnya harus kokoh dan tajam biasanya ya. Kokoh dan tajam, tidak perlu terlalu panjang. Pendek saja yang penting tajam. Nah, contohnya eagle and then crow atau burung gagak ya. Sama-sama pemakan daging. Dan bentuk paruhnya sama tajam ya untuk merobek mangsa. Oke, itu dari bentuk paruh. Ada masih banyak jenis burung yang lain dengan fitur yang berbeda-beda tergantung jenis makanannya. Yang jelas, bentuk paruhnya diciptakan sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan jenis makanan apa yang perlu dia makan ya. Oke. Bentuk yang lain, bentuk mulut ya. Berarti kalau bentuk mulut itu berarti bukan pada burung tetapi pada hewan yang lain. Bentuk mulut itu juga atau bentuk gigi, teeth shape atau bentuk gigi itu juga mempengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Oke. Ini adalah hewan-hewan tertentu dengan jenis atau golongan kelompok yang berbeda. Kamu masih ingat herbivore? Apa itu herbivora? Herbivore is an animal that eating plant ya, makanannya khusus tumbuhan saja. Ya, herbivore. Bentuk dari gigi herbivore biasanya cukup bagian depannya berbentuk seperti mata kapak saja karena tugasnya untuk memotong. Dan di bagian dalam itu ada geraham yang bergerigi, tidak terlalu tajam karena memang dia tidak membutuhkan. Dan herbivore biasanya tidak memiliki gigi taring. Gigi taring itu adalah gigi yang seperti ini, gigi yang tajam ya. Tidak memiliki gigi taring, itu struktur gigi dari herbivore. It's a teeth shape of carnivore, bentuk gigi dari hewan karnivora. Masih ingat, what is carnivore? Is an animal that eating meat, ya, yang memakan memakan daging, memakan daging. Nah, kalau bentuk gigi pemakan daging, semua giginya tajam, ya, semua bagian giginya tajam. Punya gigi yang depan sama tajam dan punya gigi taring yang cukup dominan, ya. Dan gerahamnya juga semuanya tajam. Sangat berbeda dengan struktur gigi dari herbivore. Jadi kenapa harus begitu? Karena fungsi giginya adalah untuk merobek daging. Harus kuat untuk merobek daging. Karena dia tidak memakan tumbuhan sama sekali. And then it's a teeth shape of omnivore. Ya, omnivore itu apa? Animals that eat plant and both of plant and meat. Jadi bisa memakan kedua-duanya, ya makan tumbuhan, ya makan hewan juga. Nah, ini struktur giginya lebih lengkap. Punya gigi seri depan seperti mata pisau, sama seperti herbivore. Punya gigi geraham yang bergerigi, cukup tajam, tetapi bergerigi, dan punya tambahan gigi taring juga. Jadi lengkap. Jadi kombinasi antara gigi herbivore dan gigi karnivora. Punya gigi depan seperti herbivora, punya gigi taring juga seperti karnivora, dan punya gigi geraham, perpaduan antara gigi karnivora dan herbivora. Nah, itu perbedaannya. Kenapa harus berbeda? Karena makanannya berbeda. Karena kalau seperti ini disuruh makan rumput, nggak bisa motong rumputnya pakai gigi yang seperti ini. Atau kalau ini disuruh makan daging, nggak kuat giginya kalau suruh makan daging, ya, tidak bisa merobek dagingnya. Nah, sedangkan yang ini bisa untuk keduanya. Oke, next.
Structural adaptation. The next is about movement. Jadi tentang gerakan. Gerakan itu ditentukan dari, bisa jadi dari bentuk sayap, bisa jadi dari bentuk kaki yang digunakan untuk bergerak oleh hewan. Nah, ini adalah bentuk kaki yang bend hind leg. Itu berarti kaki yang punya lutut gitu ya, ada lipatannya. Dan itu biasanya dimiliki oleh hewan yang punya gerakan yang cepat, memungkinkan hewan untuk bergerak cepat. Nah, ini contohnya hewan yang punya fitur bentuk kaki yang bengkok, ya, lentur untuk menggerakkan tubuhnya dengan cepat. Contohnya horse, deer, and then rabbit, ya. Dia perlu untuk lari lebih cepat supaya menghindari diri dari pemangsa, ya. Kalau mangsanya sudah mengejar seperti singa misalnya, mereka harus segera melarikan diri. Oke. Next, structural adaptation, movement about bird feet shape. Jadi bentuk kaki dari bentuk cakar, ya, bentuk cakar dari burung. Ini adalah beberapa bentuk cakar dari burung. Ini contoh kaki dari burung yang hinggap. Perching bird itu berarti hewan atau burung yang hinggap di ranting pohon. Nah, strukturnya ramping dan kecil. Satu bagian di belakang ini untuk menggenggam ranting. Ya, sama-sama menggenggam ranting, dan ada satu bagian dari belakang untuk mengokohkan saat menggenggam ranting. And then grasping bird, ini berarti hewan yang contohnya woodpecker, itu berarti hewan pemanjat, anak-anak, ya, hewan pemanjat. Nah, hewan pemanjat ini bedanya struktur kakinya lebih kokoh, lebih kuat, dan kukunya lebih tajam. Ada 2 jari di depan, 2 jari di belakang, karena harus memanjat. Jadi 2 jari yang atas ini untuk mencengkram bagian atas dari pohon, dan bagian bawah untuk menyangga. Jadi harus ada 2 bagian begini, ya. Ini untuk burung pemanjat, woodpecker, atau burung woodpecker untuk pemanjat. And then raptor, ini burung penggenggam, ya, mencengkeram mangsanya. Jadi ini tajam dan lebih kokoh, jauh lebih kokoh, karena fungsinya kakinya ini adalah menangkap sekaligus untuk melumpuhkan mangsa. Jadi dia memiliki kaki yang seperti pisau, ya, jadi penusuk sekaligus juga untuk menggenggam, mengangkat, dan mematikan mangsanya. Contohnya kakinya burung elang. Swimming bird, ya, hewan perenang. Biasanya hewan perenang itu memiliki selaput di antara jari-jari kakinya yang membantu dia berenang ketika mencari makanan. The example is duck, and then penguin, ya. Contohnya hewan-hewan yang biasanya ada harus berinteraksi atau mencari makanan di air, itu biasanya bentuk dari kakinya berselaput begini, oke? And then the next body cover, bentuk penutup tubuh, ya, penutup tubuh. Nah, penutup tubuh ini biasanya berkaitan dengan warna dari penutup tubuh dari hewan itu, dan biasanya tujuannya untuk camouflage. Camouflage itu apa? Berkamuflase atau menyamar, ya. Lebih tepatnya mungkin lebih mudahnya menyamar, anak-anak. Nah, tujuannya adalah supaya dia mudah mendapatkan makanan dan tidak mudah dilihat oleh pemangsanya atau tidak mudah dilihat oleh mangsanya, supaya dia mudah mendapatkan makanan. Nah, perhatikan contoh-contoh kamuflase. Itu berarti contohnya is owl, ya. Ini adalah burung hantu. Biasanya burung hantu itu punya warna berbeda-beda, dan dia akan tinggal di tempat yang warnanya sama dengan tubuhnya. Nah, perhatikan kalau posisi seperti ini, dia tinggal di lubang dengan pohon yang berwarna begini dan warna penutup tubuhnya atau bulunya begini, maka tidak akan tampak. Ini namanya berkamuflase, bersembunyi, ya. Oke, ini membuat makanannya tidak akan mudah mengetahui keberadaannya, sehingga dia
tidak membuat mangsanya takut, sehingga mangsanya tetap mendekat dan tidak mengetahui keberadaannya. Sama dengan is a tiger, ya, sama dengan hewan-hewan pemangsa. Hewan buas juga sama, biasanya mereka struktur tubuhnya, warna tubuhnya, penutup kulitnya memampukan mereka untuk berkamuflase, menyamar. Sehingga kalau begini tidak akan tampak nih. Jadi kalau ada hewan mangsanya tidak akan mengetahui keberadaannya. Nah, it's a caterpillar, ulat. Nah, anak-anak kalau seperti ini kelihatan nggak ini ya? Nggak kelihatan sama sekali. Apalagi kalau burung mau menangkap ulat ini, tidak akan tahu ini ada di sini karena memang sama persis ya, sama persis. Jadi dia berkamuflase, menyamar. It's a frog, ya, kodok. Kodok tertentu juga memiliki warna sesuai dengan lingkungannya. It's a snake, ya, ular. Nah, ular itu juga berbeda-beda warnanya. Kalau ular tanah biasanya dominan berwarna coklat. Nah, kalau yang seperti ini mana kelihatan ya. Kalau ular pohon itu biasanya berwarna hijau dan ada di pohon, nggak kelihatan ya. Dan seterusnya, ini memudahkan dia untuk mendapatkan makanan lebih mudah. And then is a seahorse, ya, kuda laut. Ini juga biasanya tinggal di tanaman-tanaman atau di bagian kedalaman laut yang punya warna yang sama dengan dia, di anemon yang sama dengan dia supaya nggak kelihatan ya, memudahkan dia untuk terhindar dari mangsa dan memudahkan dia untuk mendapatkan makanan. Oke? Itu namanya camouflage ya, kamuflase, menyamar. Sama seperti kalau tentara mau berperang, mereka pakai baju yang macam-macam, doreng-doreng begitu ya anak-anak ya. Tergantung kalau mereka harus berperang atau latihan di dalam hutan, mereka akan pakai baju berwarna hijau dengan totol-totol hitam. Supaya apa? Supaya tidak mudah terlihat oleh musuh. Oke, itu yang kita sebut dengan camouflage. Ini bedanya apa dengan mimikri, Bulia? Kalau mimikri itu memang hewan tersebut bisa mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya. Kalau yang ini, camouflage ini berarti menyamar, tetapi hewan itu tidak memiliki kemampuan mengubah warna tubuhnya, tetapi hanya tinggal di tempat lingkungan yang mirip warnanya dengan dia supaya tidak nampak saja. Ya, berarti tahu bedanya ya. Oke. And then body cover, masih dengan body cover ini berkaitan dengan cara hewan untuk melindungi dirinya dari cuaca yang ekstrim. Nah, biasanya hewan-hewan yang tinggal di tempat yang cuacanya ekstrim dingin itu memiliki penutup tubuh yang tebal. Ya, example of animal in the extreme area is a penguin. Ya, penguin itu tinggal di daerah kutub yang suhunya sangat dingin. Nah, dia memiliki perlindungan dengan fat layer, ya. Punya thick fat layer, jadi punya timbunan lemak yang sangat tebal. Sekaligus juga punya bulu yang sangat tebal. Itu sebagai mantel perlindungannya double ya. Ya lemak tubuhnya ya juga bulunya yang tebal untuk melindungi dia. Sehingga ketika dia baru saja bertelur, dan dia pasti tidak akan bertelur di tempat yang sedingin ini, dia akan menjauh mencari tempat yang lebih jauh dari salju. Tujuannya apa? Karena ketika anaknya nanti baru menetas, pasti bulunya belum terlalu tebal. Dia harus melindungi anak-anaknya itu karena belum memiliki bulu yang tebal dengan cara dijauhkan dulu, mencari dulu tempat yang lebih hangat begitu ya. Contoh yang lain, polar bear ya, beruang kutub sama, punya lapisan bulu yang sangat tebal dan punya lapisan lemak yang tebal. Ini berbeda dengan bear yang honey bear ya, beruang madu yang warnanya coklat. Kalau beruang madu yang warnanya coklat itu biasanya tinggal di tempat yang lebih hangat, sehingga bulunya tidak setebal yang polar bear. Dan warnanya juga berbeda. Ini warnanya putih, dominan putih, ya tujuannya salah satunya juga untuk camouflage gitu ya. Sedangkan yang honey bear, beruang yang madu itu warnanya coklat karena tinggal di hutan, yang dominan warna hutan itu coklat,
batang pohon itu coklat ya, ranting-ranting itu coklat, sehingga sama tujuannya untuk camouflage, sekaligus juga bulunya lebih tipis kalau yang honey bear karena tinggal di tempat yang lebih hangat. Oke. Kita akan mengamati hewan-hewan tertentu pada pertemuan yang akan datang ya. Kita akan bisa jadi satu hewan itu memiliki lebih dari satu cara adaptasi supaya dia bisa bertahan, mudah mendapatkan makan, bisa bertahan di tempat tinggalnya. Bisa jadi itu berupa fitur tubuh atau adaptasi morfologi, sekaligus memiliki adaptasi fisiologi, sekaligus memiliki adaptasi tingkah laku. Satu hewan yang sama. Jadi satu hewan yang sama bisa jadi melakukan 3 adaptasi tersebut sekaligus. Tetapi ada juga yang hanya 2 atau 1 begitu ya. Oke. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang adaptasi struktural atau adaptasi morfologi. Itu adalah cara adaptasi hewan berdasarkan fitur tubuhnya. Ya. Contohnya bentuk mulut dan bentuk paruh, movement, gerakannya dari bentuk kaki dan bentuk telapak kaki, and then body cover, penutup tubuhnya yang berfungsi juga untuk berkamuflase atau untuk menyamar. Oke, kelas. Thank you for your attention. Terima kasih sudah mengikuti belajar hari ini dengan baik. Minggu depan kita akan belajar lagi khusus untuk kombinasi ketiga adaptasi hewan ini pada contoh-contoh hewan tertentu ya. Pada pertemuan berikutnya Bulia akan mengadakan Google Meet untuk menjelaskan tentang cara adaptasi masing-masing hewan tertentu dari beberapa contoh yang akan kita bahas. Oke? Keep on fire, keep healthy.